Welcome to era 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Aku Rusinun Mala, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Dalam mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Indonesia, aku belajar tentang bagaimana caranya membangun dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Kali ini kita bakal highlight bagian inovasi dan masa depan ekonomi di era digital. Menurut analisaku, dari berbagai sumber yang aku baca, ada beberapa inovasi yang dapat kita jadikan referensi untuk kemajuan perekonomian di masa depan, khususnya di era digital. Yang pertama, yaitu jualan online. Di era digital sekarang, yang selalu eksis itu adalah online shop, dimana kalau mau belanja tinggal klik-klik terus sampai ke tangan kita. Nggak perlu ada drama hari panas lah, bensin habis lah, karena belanjanya bisa sambil mengerjakan tugas lain. Untuk kelengkapan belanja sendiri, berbagai e-commerce sudah menyediakan banyak sekali pilihan keperluan, mulai dari bahan pokok, elektronik, fashion, makeup, sampai alat-alat rumah tangga pun ada. Jadi untuk memulai bisnis dengan modal pas-pasan terus praktis, jualan online bisa jadi solusi, apalagi zaman sekarang. Ada istilah reseller dan dropshipper. Lebih gampang lagi karena kita hanya perlu jualin barang yang udah ada. Kedua, bangun startup. Bangun startup. Terdengar sulit sih, tapi buat kalian yang bisa program atau basicnya programmer, ini adalah ide cemerlang. Kapan lagi akan bisa punya perusahaan sendiri? Kalian bisa buat suatu program laman web atau aplikasi mengenai jasa dan produk yang kalian tawarkan. Bisa aja nih, kalian buat aplikasi game atau semacamnya. Ketiga, jadi konten kreator. Benefit lainnya dari content creator ini yaitu jadi populer loh. Bekerja sebagai content creator termasuk pekerjaan yang banyak diminati kalangan anak muda. Apalagi pekerjaan ini bisa jadi wadah yang akan nampung ide-ide kreatif kalian. Nah, tadi itu adalah cuplikan-cuplikan inovasi yang bisa kalian jadikan referensi untuk kemajuan perekonomian di masa depan, khususnya di era digital. Untuk bisa menerapkan semua hal tersebut, ada beberapa cara supaya terjalankan dengan baik. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, menerapkan pendidikan minimal 12 tahun, setara dengan SD, SMP, hingga SMA. Kalau boleh, pendidikannya digratiskan. Yang ketiga, nggak afdol dong kalau pendidikan minimal 12 tahun tetapi nggak ada pemerataan pendidikan. Jadi, utamakan pemerataan pendidikan dari barat hingga ke timur, dari Sabang hingga ke Merauke. Keempat, perluas jaringan internet hingga ke pelosok negeri. Banyak anak muda zaman sekarang yang bisa dikatakan buta teknologi kan. Itu karena mereka sama sekali tidak diajarkan, bahkan tidak menyentuh teknologi tersebut. Dan untuk mengoperasikan teknologi, biasanya identik dengan sinyal. Dibutuhkan sinyal atau jaringan atau jangkauan untuk bisa mengakses berbagai informasi. Kelima, modernisasi. Tapi ini nggak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan negeri, melainkan ini meningkatkan ciri khas tersebut. Modernisasi bukan berarti kita meninggalkan negeri kita, meninggalkan budaya kita, melainkan modernisasi di sini adalah peningkatan intelektual dari generasi dengan generasi kita. Bisa saja dengan meningkatkan kemampuan di bidang iptek, sehingga para generasi kita ini tidak dikatakan sebagai generasi primitif yang terlalu tradisional. Dan
Dan modernisasi ini berarti kita bisa menerima perubahan baru. Kita bisa menjadi masyarakat yang lebih maju lagi. Nah, itulah tips untuk memajukan ekonomi di masa depan, khususnya di era digital. Semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.